Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, balik lagi dalam channel YouTube Jonanda Putri. Buat teman-teman yang nonton dan belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah dan aktifkan loncengnya. Buat teman-teman nih yang belum kenal sama Jojo akan perkenalan diri nih dulu. Perkenalkan, nama saya Dwi Jonanda Putri, biasa dipanggil Jojo. Saya berasal dari Rokan Hulu dan sedang berkuliah di Universitas Riau, tepatnya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, tahun angkatan 2020 kelas A. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu literasi digital, yakni Bapak Zulhafiz, yang telah memberi tugas UAS kepada saya, yakni tentang sebuah teks yang selalu kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Pasti nih, teman-teman juga sering menjumpai teks ini dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi, teman-teman tidak sadar kalau teks ini adalah sebuah teks yang sering banget kita jumpai. Pasti teman-teman penasaran kan? Kalau teman-teman penasaran, jangan lupa saksikan konten Jojo kali ini hingga akhir ya, karena Jojo bakal jamin 100% konten ini akan memiliki beberapa dampak positif dan akan menambah pengetahuan dari teman-teman semua tentang sebuah teks sastra. Jangan lupa subscribe ya. Nah, karena semua udah pada penasaran, langsung saja nih Jojo akan membahas tentang sebuah teks yang tentu kalian sering membaca surat kabar, majalah, artikel di media cetak maupun di media elektronik nih pastinya. Ternyata informasi yang kalian baca itu memiliki sebuah teks, yaitu teks eksposisi. Nah, betul sekali. Kali ini Jojo akan membahas tentang teks eksposisi. Namun, teks ini tidak hanya ada kita temukan di media internet aja loh, karena dalam media suka banyak juga nih. Jika kalian berdiskusi, maka akan ada informasi yang keluar dari diskusi kalian tersebut. Maka hasil diskusi kalian bisa dinyatakan dengan teks eksposisi. Pasti kalian penasaran dong, apa sih itu teks eksposisi? Langsung saja nih kita bahas pengertian dari teks eksposisi. Teman-teman udah penasaran dong? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, eksposisi adalah uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud serta tujuan yang dibentuk seperti sebuah karangan. Nah, dari sini teman-teman udah bisa dong ngambil sedikit kesimpulan apa sih itu teks eksposisi. Teks eksposisi adalah sebuah teks atau karangan dan paragraf yang mengandung informasi yang digambarkan dalam bentuk yang padat, singkat, dan jelas. Teks eksposisi ini dapat dikatakan sebuah karangan yang bersifat non-fiksi, dan teks eksposisi juga membahas bermacam-macam topik pastinya, seperti pendidikan, ekonomi, dan yang lainnya. Nah, udah tahu dong apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi merupakan sebuah teks yang berisi sebuah informasi yang berupa gagasan, pendapat, serta fakta yang bertujuan untuk memberikan sebuah informasi dan pengetahuan kepada kita semua mengenai sebuah hal. Nah, teman-teman udah tahu dong apa itu teks eksposisi dari pengertian yang Jojo jabarkan tadi. Pasti nih, coba nih kalian ingat-ingat nih, pasti kalian selalu menemukan teks eksposisi dalam membaca majalah, surat kabar, baik di media cetak maupun media elektronik
yang isinya memberikan hasil dari setiap apa yang dibaca. Nah, itu merupakan pengertian dari teks eksposisi. Selanjutnya kita akan membahas lebih dalam mengenai teks eksposisi. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur teks eksposisi. Yang pertama yaitu tesis. Tesis adalah pengenalan sebuah isu masalah ataupun pemandangan tentang menulis secara umum tentang topik yang akan kita bahas tentunya. Nah, itu merupakan struktur teks eksposisi yang pertama. Dan struktur yang kedua adalah rangkuman argumen. Rangkuman argumen yaitu pendapat atau argumen penulis yang berguna sebagai penjelasan dari tesis dan dijelaskan sebelumnya. Biasanya berisi fakta-fakta yang memperkuat sebuah argumen penulis. Dan rangkuman argumen biasanya terdapat pada paragraf ketiga dan kedua. Dan pada paragraf kedua biasanya berisi fakta, dan pada paragraf ketiga juga berisi fakta yang mendukung tesis atau pendapat pada paragraf kedua tersebut, dan juga merupakan pendapat dari penulis mengenai tesis. Nah, struktur yang ketiga adalah penegasan ulang. Penegasan ulang yaitu perumusan kembali secara lengkap dan ringkas. Biasanya bagian ini disebut dengan penutup atau kesimpulan. Terdapat pada paragraf terakhir dan mengulang tesis, tetapi tidak secara langsung, yaitu pada kalimat tertentu sebagai pokok permasalahan intinya. Nah, itu merupakan 3 struktur dari teks eksposisi. Setelah kita memahami pengertian dan struktur teks eksposisi, maka sudah terbuka gambaran sedikit banyak tentang teks eksposisi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur teks eksposisi. Yang pertama adalah gagasan, ide, atau pendapat. Biasanya gagasan atau ide ini adalah sebuah pernyataan berbentuk dalam komentar, baik penilaian, saran, rujukan, dan dorongan yang bersifat membangun. Dan unsur yang kedua adalah fakta. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, fakta merupakan pernyataan atau sesuatu yang benar-benar terjadi serta dapat berfungsi untuk memperkuat sebuah gagasan atau pendapat yang kita sampaikan, sehingga diharapkan menjadi lebih meyakinkan setiap pembaca. Nah, itu merupakan 2 unsur dalam teks eksposisi. Nah, setelah teman-teman membaca tentang pengertian, struktur, unsur, maka teman-teman sudah mendapatkan banyak banget informasi tentang teks eksposisi. Nah, selanjutnya Jojo akan membahas tentang ciri-ciri teks eksposisi. Dan ketika kita sudah memahami ciri-cirinya, maka gambaran tentang teks eksposisi menjadi lebih terbuka dan pengetahuan kita pun menjadi bertambah. Teman-teman penasaran dong dengan ciri-ciri teks eksposisi? Yang pertama adalah gaya bahasa yang bersifat informatif. Nah, itu ciri-ciri yang pertama nih. Ciri-ciri yang kedua adalah berbasis pada sebuah fakta. Karena teks eksposisi tidak menerima berita-berita hoaks, yang maka daripada itu setiap teks eksposisi harus menggunakan berita yang fakta atau benar-benar terjadi. Nah, yang ketiga adalah penyampaian teksnya jelas, lugas, dan baku. Nah, bahasa yang digunakan dalam teks eksposisi adalah bahasa yang baku. Tidak boleh bahasa-bahasa kekinian atau bahasa gaul nama zaman sekarangnya nih. Ciri-ciri yang keempat adalah memberikan pengetahuan yang baru. Karena seperti yang saya bilang kan di pengertian, karena teks eksposisi adalah teks yang memberikan informasi kepada pembacanya. Ciri-ciri yang kelima adalah bersifat netral dan objektif. Karena teks eksposisi merupakan teks yang netral, maka daripada itu
teks eksposisi selalu menggunakan bahasa yang bagus, lugas, dan jelas. Nah, setelah kita membahas tentang ciri-ciri teks eksposisi, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis teks eksposisi. Teman-teman, teks eksposisi tidak hanya satu jenis, tetapi teks eksposisi memiliki bermacam-macam jenis yang sering kita jumpai. Tapi kita sering tidak sadar bahwa teks eksposisi tersebut menggunakan berbagai macam jenis. Teman-teman penasaran dong dengan jenis-jenis dari teks eksposisi? Nah, kalau teman-teman penasaran nih dengan teks eksposisi yang bermacam-macam jenis, baiklah Jojo akan membacakan jenis-jenis dari teks eksposisi tersebut. Yang pertama adalah eksposisi definisi, yaitu suatu paragraf eksposisi yang memiliki isi mengenai pengertian akan suatu hal. Nah, Anda tahu dong. Yang kedua adalah teks eksposisi proses, yaitu suatu paragraf eksposisi yang dimaksud dengan adanya proses pembuatan, penggunaan cara, atau tata cara penggunaan sesuatu. Dan jenis yang ketiga adalah eksposisi ilustrasi, yaitu suatu paragraf eksposisi yang memberikan gambaran secara halus tentang sesuatu dengan sesuatu lainnya yang memiliki kemiripan atau kesamaan dari bentuk sifatnya. Nah, dan selanjutnya adalah jenis teks eksposisi laporan, yaitu paragraf teks eksposisi yang mengemukakan laporan dari sebuah berita atau penelitian tertentu. Dan teks eksposisi selanjutnya adalah teks eksposisi perbandingan, yaitu suatu paragraf yang berisi mengenai penjelasan ide pada sebuah kalimat utama dengan melakukan perbandingan dengan hal lainnya. Dan jenis yang keenam adalah eksposisi pertentangan, yaitu paragraf eksposisi yang berisi mengenai suatu hal yang bertentangan dengan suatu hal lainnya. Biasanya teks ini memiliki perdebatan, biasa kita jumpai dalam perdebatan dengan teman maupun dalam berdiskusi. Nah, itu merupakan jenis-jenis teks eksposisi yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sejauh ini Jojo membaca tentang teks eksposisi, maka teman-teman pasti akan menyadari bahwa selama ini teman-teman sudah menjumpai teks eksposisi dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi mungkin pengetahuan teman-teman tentang teks eksposisi belum sepenuhnya seperti sekarang ini. Nah, karena sudah mengetahui bermacam-macam teks eksposisi, selanjutnya teman-teman penasaran dong dengan tujuan dari teks eksposisi tersebut. Nah, jika teman-teman semua penasaran dengan tujuan teks eksposisi, maka daripada itu Jojo akan memberikan sedikit informasi tentang apa sih tujuan dari teks eksposisi tersebut. Dalam sebuah teks eksposisi, tujuan dalam teks tersebut adalah sebagai sarana memberikan informasi-informasi tertentu yang bisa kita dapatkan supaya dapat dijadikan sesuatu yang jelas untuk menambah wawasan dalam mencari informasi serta menambah pengetahuan bagi pembacanya. Dan tujuan ditulisnya sebuah teks eksposisi adalah untuk memberikan informasi agar bertambahnya wawasan informasi yang baru bagi pembaca dan setiap orang yang baru membaca sebuah teks eksposisi. Nah, begitu besar tujuan dari sebuah teks eksposisi dan manfaatnya bagi pembaca. Maka daripada itu, janganlah pernah malas membaca, karena setiap kita membaca, maka kita akan mendapatkan ilmu yang baru, karena membaca adalah jendela dunia. Nah, setelah mengetahui tujuan dari teks eksposisi, teman-teman pasti sudah terbuka pikiran yang begitu luas dan lebar bahwa teman-teman selalu menjumpai teks ini dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, Jojo akan membahas tentang contoh teks eksposisi agar teman-teman tidak bertanya kembali apa sih contoh teks eksposisi tersebut.
Secara terminologi, teks eksposisi adalah merupakan sebuah teks yang bersifat mengajak dan berisi sejumlah informasi yang begitu banyak di dalam sebuah teks eksposisi. Maka contoh dari teks eksposisi adalah banyak sekali dalam bentuk tema-tema tertentu yang ada dalam surat kabar, majalah, baik dari majalah koran maupun dari media elektronik nih. Salah satu contohnya Jojo ambil adalah tema teks eksposisi, yaitu tentang perkembangan pendidikan di Indonesia saat ini, dan tema selanjutnya yaitu kebijakan kesehatan di Indonesia pada masa kini, dan contoh lainnya yang ada di dalam sebuah berita ataupun majalah dan surat kabar. Karena teks eksposisi merupakan pernyataan nyata yang bisa kita baca di dalam surat kabar yang informasinya diambil langsung dari narasumber. Nah, itu merupakan sedikit banyak tentang teks eksposisi. Nah, teman-teman pasti sudah mengetahui. Nah, dari informasi yang Jojo sampaikan tadi, teman-teman jangan lupa menyimak dan memahami pengertian dari setiap teks eksposisi, baik contoh, struktur, jenis-jenis, tujuan, dan bentuk lainnya. Karena itu akan menambah wawasan dari teman-teman semua pastinya. Pada kesimpulan kali ini, Jojo akan membahas yaitu kesimpulan dari teks eksposisi adalah teks eksposisi merupakan sebuah teks yang berisi informasi yang berupa gagasan, pendapat, dan fakta dengan beberapa struktur dan bentuk-bentuk, dan teks eksposisi yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari berbentuk dalam surat kabar, majalah, baik di media cetak maupun media elektronik. Nah, hanya itu yang dapat Jojo sampaikan tentang teks eksposisi. Jika ada kata-kata Jojo yang salah, itu datangnya dari Jojo. Dan jika ada kata-kata saya yang benar, itu adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa.